Dan kepada malaikat jemaat di Pergamus tuliskanlah, inilah firman dari Dia yang memiliki pedang bermata dua yang tajam. Wahyu pasal 2 ayat 12. Halo, saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di bagian keempat dari seri ini, yang membahas aspek historis dan nubuat dari ketujuh surat dalam kitab Wahyu. Dalam episode keempat dari seri rencana nubuat gereja dalam 7 surat Wahyu ini, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Pergamus. Efesus adalah kota utama di Asia Kecil. Tetapi Pergamus telah menjadi ibu kota sejak tahun 182 SM. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi di Asia Kecil. Nama golongan berhubungan dengan kota Pergamon. Karena industri perkamen kuno yang disiapkan dari kulit binatang di Pergamus, oleh karena itu dinamakan perkamen. Jenis perkamen ini digunakan oleh orang-orang untuk menulis buku-buku mereka. Bahkan di Pergamus terdapat sebuah perpustakaan yang mengumpulkan sekitar 200.000 buku atau gulungan kitab. Ini terjadi pada masa Alkitab Perjanjian Baru. Para rasul sendiri menyebutkan keberadaan gulungan kitab dalam surat-surat mereka yang mereka gunakan untuk menulis kepada jemaat-jemaat. Menurut Timotius pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus memberikan informasi tersebut. Jadi, menurut sejarah, perkamen muncul di Pergamus sebagai bentuk tulisan yang baru. Bentuk tulisan ini adalah untuk menggantikan papirus dari Mesir yang pada masa itu sangat langka. Dan periode sejarah gereja ini adalah periode yang berlangsung dari tahun 313 hingga sekitar 600 setelah Kristus. Periode Pergamon mencakup abad ke-4, ke-5, dan paruh pertama abad ke-6. Dan paruh pertama abad ke-6. Ketika gerbang-gerbang neraka tidak dapat bertahan melawan gereja dengan adanya penganiayaan, mereka mencoba untuk merusaknya dan menempatkannya dalam kompromi dengan negara. Dengan ini, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang kafir yang belum bertobat, yang mempertahankan sebagian dari ide-ide religius mereka. Paganisme ini diperkenalkan ke dalam gereja, menghilangkan kekuatan rohani gereja. Di antara kemartiran Stefanus dan kematian Antipas, periode penderitaan gereja ditandai. Dimulai di Efesus dan berakhir di Pergamus dengan penganiayaan besar di Smyrna. Penganiayaan ini ditandai dengan pembantaian yang dimulai oleh Nero dan kemudian diakhiri oleh para penggantinya. Pergamus adalah kata Yunani yang terdiri dari awalan Yunani, per yang berarti melalui, dan kata gamos yang berarti pernikahan. Jadi nama Pergamum berarti melalui pernikahan yang sebenarnya bersifat nubuat, pernikahan yang menyimpang terjadi. Gereja di Pergamus terjebak dalam sebuah manuver yang tidak terduga oleh musuh, karena ia menggunakan tahtanya untuk menawarkan gencatan senjata yang telah lama dirindukan oleh gereja. Keterlibatan gereja dengan paganisme resmi Kekaisaran Romawi begitu paten, sehingga Konstantinus pada tahun 313 tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pernikahan sesat yang merupakan penyatuan gereja dan negara. Campuran lalang dan gandum memberikan hasilnya dan keduanya tumbuh bersama seperti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini ketika ia berkata, biarlah keduanya bertumbuh bersama sampai masa penuaian. Kekristenan dan kekafiran, gandum dan lalang yang tumbuh bersama.
Mari kita lihat bagaimana pernikahan yang sesat itu terjadi. Setiap kali ada pemberontakan di Kekaisaran Romawi, legiun tentara Romawi berhasil memadamkannya karena pemberontakan itu terlokalisasi ke wilayah tertentu dari Kekaisaran. Tetapi ketakutan para kaisar adalah bahwa akan ada pemberontakan Kristen karena mereka terlokalisasi di seluruh Kekaisaran. Selain itu, mereka takut menghadapi musuh yang tidak takut mati. Jadi pada zaman Konstantin, musuh mengubah taktik. Dia memutuskan untuk bersatu dengan mereka, untuk melemahkan mereka sebagai cara untuk menghancurkan mereka. Perkawinan gereja dan negara ini terjadi pada tahun 313 setelah Kristus. Ketika Kaisar Konstantin mengumumkan Dekret Milan, ia mengumumkan diakhirinya penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang telah terjadi di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Saya juga memberikan kepada umat agama baru ini hak untuk beribadah dan tidak lagi menghormati kaisar sebagai dewa. Hal ini memungkinkan para penyembah berhala untuk masuk Kristen melalui pembaptisan, sehingga terciptalah slogan, seorang Kristen dibuat melalui pembaptisan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Alkitab yang menyatakan bahwa seorang Kristen dibuat melalui kelahiran kembali. Konstantinus membawa ke dalam kekristenan banyak orang yang terinfeksi oleh paganisme. Jutaan orang kafir masuk ke dalam lingkungan Kristen, menyebabkan mereka tercerai-berai. Bagi sebuah gereja yang akan hidup dalam konteks seperti ini, persatuan dengan negara, Yesus menyebut dirinya sebagai orang yang memiliki pedang bermata dua yang tajam. Wahyu pasal 2 ayat 12. Ingatlah bahwa pendekatan kita adalah pendekatan kenabian. Untuk menuntun. Ungkapan takhta iblis dikutip 2 kali dalam ayat 3 pasal 2. Menurut beberapa penafsir Alkitab, kutipan ini mengacu pada fakta bahwa Pergamus memiliki kuil-kuil yang didedikasikan untuk berbagai dewa. Pergamus adalah salah satu kuil tertua yang didedikasikan untuk agama negara, kuil untuk pemujaan kaisar. Ada juga kuil untuk Aesculapius atau Asklepion yang tuhannya adalah ular. Orang-orang datang ke kuil ini untuk penyembuhan. Ada juga kuil yang sangat mewah di Pergamon. Sangat mewah. Yang didedikasikan untuk Zeus, dewa dari mitologi Yunani. Namun, ungkapan takhta iblis dalam pengertian kenabian mengacu pada saat takhta gereja Yesus diduduki oleh Konstantin. Dan kemudian oleh suksesi para pemimpin agama dengan hak prerogatif penguasa universal. Sejak saat itu, mereka telah duduk di atas takhta Kristus di bumi hingga hari ini, dan memilih seorang ratu untuk duduk di samping takhta Kristus di surga. Surat kepada Pergamus menyebutkan nama Antipas, seorang sisa yang setia yang mempertahankan iman dan mengakui nama Yesus. Dan engkau berpegang teguh pada namaku dan tidak menyangkal imanku, bahkan pada zaman Antipas, saksiku yang setia, yang telah dibunuh di tengah-tengahmu, di tempat iblis diam. Wahyu pasal 2 ayat 13. Kesetiaan ini dikaitkan dengan nama Antipas, saksi terakhir dari masa penderitaan di Smyrna. Sangat menarik untuk dicatat bahwa masa kenabian Esmera yang dimulai di Efesus dengan Stefanus masih ada berakhir di Pergamus dengan kematian Antipas. Maka disinilah masa kenabian Esmera berakhir, mengingat bahwa kita mendekati hal ini dalam pengertian kenabian. Lalang-lalang di Pergamus diwakili.
Pertama oleh doktrin Biliam. Dan inilah yang terkait dengan profesionalisme religius. Atau lebih tepatnya, profesionalisme yang hanya tertarik pada keuntungan material atau pelayanan yang diarahkan pada keuntungan material. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tetzel, saat koin-koin berdenting di dasar lemari besi, dosa-dosa Anda akan diampuni. Tetapi ada juga rumput liar di Pergamus. Itu juga diwakili oleh pengorbanan penyembahan berhala. Ini adalah periode ketika apa yang disebut sebagai Santo Santa pelindung Kristen diciptakan untuk menggantikan berhala-berhala kafir, untuk mencegah orang-orang Kristen yang telah dibaptis, untuk mengambil bagian dalam festival yang didedikasikan untuk dewa-dewa kafir. Representasi lain dari gulma di Pergamus adalah dalam doktrin Nikolaus. Nama Nikolaus yang diduga sebagai pencipta doktrin ini berarti orang yang memerintah rakyat. Menurut penafsiran beberapa ahli mengenai hal ini, pekerjaan kaum Nikolaus yang masih berada di Efesus adalah menciptakan dan mempertahankan struktur kasta imam yang terkait dengan pemerintahan politik dunia sesuai dengan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan pemerintahan ini akan dijalankan oleh gereja untuk menciptakan sebuah bangsa yang dapat menguasai dunia. Berdasarkan asumsi ini, nantinya akan dikonsolidasikan dalam rezim pemerintahan agama dan politik yang ada di abad pertengahan yang didominasi oleh para raja, pangeran, dan penguasa. Hasil dari doktrin ini adalah kesesatan, pelacuran, dan kesedihan yang merupakan buah-buah lalang yang dituai di Pergamus. Mari kita lihat bagaimana Nikolausisme terstruktur di Pergamus. Hal ini terjadi dengan dibentuknya para penguasa agama di berbagai wilayah strategis. Sebagai contoh, ada satu penguasa di Roma, satu penguasa di Yerusalem, satu penguasa di Alexandria, dan satu penguasa di Kartago di semenanjung Iberia, dan satu penguasa di Konstantinopel, di sini di Turki. Beginilah proses organisasi gerejawi dari Konstantinus hingga Gregorius Pemal pada abad keempat Masehi. Dan kemudian runtuhnya kekaisaran Romawi pada tahun Masehi ketika bangsa barbar menyerbu. Karena bangsa-bangsa barbar tidak memiliki hegemoni dalam pemerintahan dunia, maka struktur gerejawi yang ada telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan tersebut. Itulah mengapa ada ungkapan pekerjaan-pekerjaan kaum Nikolaus di Efesus diwakili oleh lalang. Tetapi lalang-lalang itu bertumbuh dan di Pergamus mereka menjadi doktrin. Oleh karena itu ungkapannya adalah doktrin Nikolaus. Apa yang di Efesus merupakan pekerjaan atau ide dari kaum Nikolaus, di Pergamus akan menjadi doktrin. Sebuah doktrin yang ditolak di Efesus tetapi diterima di Pergamus. Perumpamaan yang berhubungan dengan surat Pergamus adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus merujuk kepada biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dan membandingkan iman. Sebagai biji sesawi. Matius 13 dari 50, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu adalah yang terkecil dari semua benih. Dalam Matius 70 ayat 14, dia mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki iman adalah seperti biji sesawi. Tetapi mengapa biji sesawi? Apa yang terjadi di Pergamus? Di Pergamus iman telah mati. Iman yang seperti biji sesawi tidak ada lagi atau tidak ada lagi di Pergamus. Dan ungkapan ini menandai saat kematian iman ketika teks dalam kitab Wahyu mengatakan masih pada zaman Antipas. Biji sesawi meskipun begitu kecil hampir tidak terlihat. Memiliki kehidupan laten di dalamnya yang merupakan sebuah misteri. Sebuah misteri yang mampu tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan agar hal itu terjadi, benih itu harus mati. Begitulah iman yang sejati, begitu kecil dan hakiki, dan yang mati ketika dieksternalisasi. Dan teks Alkitab Matius pasal 13 ayat 25, perumpamaan itu berbunyi seperti ini. Kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkannya di ladangnya. Ini adalah pekerjaan manusia. Ia ingin mengubah pekerjaan Allah yang begitu sederhana, begitu penuh kehidupan, menjadi sesuatu yang eksternal, mati, di mana ladangnya ditempati oleh kepentingannya sendiri.
kepentingan daging, keinginan diri sendiri, ketidaktaatan, budaya, kebohongan, penampilan, agama, ritual, dan liturgi. Keinginan manusia adalah untuk melihat dirinya naik pangkat, memimpin, membuat organisasinya berkembang. Bahkan dengan sumber daya yang berasal dari sumber yang tidak diotorisasi oleh Tuhan. Setiap kali manusia mengambil benih iman yang tulus dan sejati dan melemparkannya ke dalam ladang kepentingannya sendiri, iman yang sejati akan mati baginya. Sebagai gantinya hanya struktur iman yang tampak secara lahiriah yang lahir seperti sebuah pohon yang besar. Iman pada masa kenabian Pergamus secara alamiah adalah iman yang menjadi teoritis, menjadi intelektual, rasionalis, mempersiapkan manusia dan agama untuk membela kepentingan antikristus yang diidentifikasi pada periode terakhir. Ketika iman menjadi tereksternalisasi, pengharapan kepada Tuhan menjadi hilang. Sejak saat itu iman hanya menjadi filosofis. Jika Yesus tidak dinyatakan, iman hanya bersifat teoritis. Iman Kristen saat ini telah menjadi sebuah ideologi kekuasaan gerejawi di bawah nama kekristenan. Seperti yang kita lihat dalam perumpamaan tentang biji sesawi yang berhubungan dengan surat Pergamus, kehidupan jemaat di Pergamus didominasi oleh pohon-pohon di surga yang menjadi sarang untuk menetaskan telur-telur Balaanisme, penyembahan berhala, dan Nikolaisme. Kembali kepada perumpamaan tentang biji sesawi, kita melihat bahwa iman itu bersifat intrinsik di Efesus dan Smyrna dalam bentuk benih yang ditaburkan di tengah-tengah tanah yang subur. Sekarang iman dieksternalisasikan di Pergamus dalam iman yang bersifat ekstrinsik dan hanya merupakan perangkat keagamaan. Bagi banyak orang, pohon itu dimaksudkan untuk menjadi tempat sarang, tetapi kita harus setuju bahwa pohon itu dimaksudkan untuk menghasilkan buah dan bukan untuk memelihara atau menjadi tempat sarang burung-burung yang merusak dan memusnahkan buahnya. Penekanan dari pekerjaan Roh Kudus di Pergamus adalah roh kepandaian, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, dan roh kepandaian akan hinggap di atasnya. Kecerdasan atau kebijaksanaan. Dan kita akan melihat penegasan akan hal ini dalam pasal 2 ayat 14, 15, ketika ia berkata, "Aku benci ajaran Bileam, aku benci ajaran orang-orang Nikolaus, dan aku benci ajaran penyembahan berhala." Di Pergamus, operasi kecerdasan Roh Kudus atau ketajaman menuntun umat beriman untuk tidak tertipu oleh struktur gerejawi yang dominan, bahkan dengan mengorbankan penganiayaan yang kejam. Tuhan Yesus membuat 4 janji kepada gereja ini. Yang pertama, "Aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang dari mulutku." Inilah nubuat tentang reformasi agama pada abad ke-16 yang nantinya akan datang sebagai janji dari Tuhan, sebagai penghiburan bagi gereja yang setia ketika pedang akan berada di tangan Luther. Kemudian janji kedua, "Aku akan memberikan kepadamu untuk makan manna yang tersembunyi," yaitu firman Tuhan yang harus dinyatakan oleh Roh Kudus. Janji ketiga yang Tuhan Yesus ucapkan kepada jemaat di Pergamus adalah mengatakan kepada mereka, "Aku akan menggenapkan batu yang putih." Ungkapan yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini disebabkan oleh beberapa versi yang ada tentang hal ini. Salah satunya adalah bahwa batu putih digunakan oleh para juri dalam persidangan untuk memutuskan terdakwa dibebaskan. Inilah yang Yesus lakukan untuk kita ketika Dia membenarkan kita dengan iman. Dan ini adalah salah satu tesis Luther dalam reformasi agama pada abad ke-16 ketika ia menemukan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan yang luar biasa adalah bahwa inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, antara menghukum kita karena dosa dan menyerap kita dari dosa. Dia kemudian membebaskan kita dari dosa dan membuang hukuman yang ada pada kita, dan pembenaran oleh iman tetap ada di tangannya, sehingga kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dan janji keempat yang Yesus buat,
adalah dengan mengatakan bahwa di atas batu ini aku akan menulis sebuah nama baru. Nama baru ini, yaitu nama orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan sekarang orang Kristen adalah hasil dari pertobatan yang sejati dan bukan orang Kristen yang dibuat melalui baptisan. Surat ini diakhiri dengan sebuah nasihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2 ayat 17. Demikianlah kesimpulan dari bagian keempat dari seri rencana nubuat gereja dalam 7 surat Wahyu, dan kami akan menantikan Anda di bagian selanjutnya ketika kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Tiatira. Sampai jumpa dalam penyertaan Tuhan Yesus.